Awalnya saya suka membuat trip perjalanan menggunakan bus antar kota antar provinsi. Lama-kelamaan kok kurang menantang. Akhirnya saya mencoba beralih trip-trip pendek menggunakan angkutan dalam provinsi, angkot dan angkutan pedesaan. Di sini saya banyak belajar bahwasanya banyak hal-hal menarik di angkutan dalam provinsi yang saya naiki. Seperti halnya ketika saya ngetrip di jalur Lubuk Pakam, Petumbukan, Gunung Meriah sampai Seribu Dolok. Tak sengaja kamera HP saya menangkap video para pelajar SMA dan SMP berjuang menempuh pendidikan dengan taruhan kesehatan mereka, bahkan nyawa. Bagaimana tidak? Coba perhatikan anak-anak sekolah ini ketika hendak pulang sekolah. Mereka berebut angkutan untuk bisa pulang ke rumahnya. Mereka bersekolah SMP dan SMA jauh dari tempat tinggal sehingga membutuhkan jasa transportasi. Sayangnya jasa transportasi di jalur ini tak sepadan dengan jumlah pelajar, di mana yang harusnya ketika menaiki angkutan duduk manis di dalam angkot, ini malah duduk di atas angkot. Kenapa harus di atas? Ya, karena di dalam sudah full. Kenapa tidak menunggu angkot yang lain? Sudah ditunggu. Dan setiap angkot yang ditunggu sudah full. Kenapa tidak dijemput orang tua atau diberikan sepeda motor? Tak semua kehidupan itu sultan dongan. Kepatuhan mereka perlu diacungi jempol. Secara tidak langsung mereka sudah menjalankan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Pada pasal 81 berbunyi, untuk mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM, setiap orang harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya usia untuk SIM A, C, dan D minimal 17 tahun, 20 tahun untuk SIM B1 dan 21 tahun untuk SIM B2. Yang artinya para pelajar di kelas 2 dan kelas 3 mungkin menginjak usia 17 tahun. Disinilah mereka baru diizinkan mengurus SIM. Kembali ke trip saya tadi. Dari bus yang saya naiki ini, saya baru ketemu mereka sesudah lewat kota Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dikarenakan sewa angkot yang lewat sudah full, mau tidak mau mereka harus naik di atas atap angkot, baik itu perempuan dan laki-laki. Kalau menunggu angkot yang bakal lewat lagi, pasti membutuhkan waktu lagi. Ya kalau tersisa bangku, kalau full lagi, apa harus menunggu angkot yang lewat lagi? Sementara angkot terbatas untuk ke daerah ini. Kenapa tak dijemput orang tuanya? Lah, bukannya bagus? Dari kecil mereka sudah mandiri, tidak manja, mengerti apa yang harus pelajar ini kerjakan, tidak mau menyulitkan orang tua. Coba kita yang tak biasa melihat pemandangan ini di posisi pelajar ini, naik ke atas atap mobil tanpa alat perlindungan, silap sedikit nyawa jadi taruhan. Memang benar mereka sudah biasa untuk naik di atas, jadi tak takut gitu. Sudah tahu trik-triknya kalau duduk di atas agar badan tetap stabil. Ongkos cuma 1.000 sampai 2.000 paling mahal. Murah, iya murah khusus pelajar. Mungkin sejauh ini tidak ada insiden pelajar jatuh dari atas atap angkot, bukan begitu? Ya, kita harapkan tidak ada terjadi ya dongan. Yang jadi pertanyaan di benak saya, apakah para kepala sekolah dan guru-guru di sekolah mereka masing-masing tidak melihat ini? Apakah tidak tergerak hati nuraninya melihat anak didiknya naik di atas atap angkot beratapkan matahari dan besi yang panas? Apakah para guru dan kepala sekolah tidak melaporkan kisah ini ke dinas pendidikan di masing-masing kabupaten? Coba bayangkan kita di posisi mereka, naik di atas angkot. Laki-laki mungkin biasa, ini perempuan tak perlu menegur pelajarnya karena mereka taunya supaya cepat sampai di rumah. Tak perlu menegur supir angkotnya karena mereka juga tak bersalah. Malah bersyukur mereka bisa jadi saksi para pelajar yang berjuang menempuh pendidikan. Terus yang salah siapa? Tidak ada yang salah. Pemandangan seperti ini tidak kita lihat di perkotaan karena banyak jasa transportasi. Bahkan belum waktunya dapat izin menaiki roda 2, mereka sudah naiki. Kalau di daerah yang saya trip kali ini, pelajar harus rela panas-panasan di atas atap angkot, desak-desakan di dalam karena susun teri. Semuanya hanya untuk menimba ilmu di bangku sekolah. Solusinya bagaimana? Nah, kalau sekarang itu kita mengkritik sesuatu, wajib disediakan solusi. Wilayah yang saya lewati ini ada 3 kabupaten.
Start dari Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sampai Kecamatan Bangun Purba, masih Deli Serdang. Setelah itu ada Kecamatan Silindak di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kecamatan Dolok Silau di Kabupaten Simalungun. Ada 3 kabupaten yang dilewati bus di jalur ini. 1 bus sekolah dari Kabupaten Deli Serdang, 1 bus sekolah dari Kabupaten Serdang Bedagai, 1 bus sekolah dari Kabupaten Simalungun. Diperuntukkan bagi pelajar yang ada di daerah ini. Mungkin tak ada kita lihat lagi pelajar perempuan naik di atas atap mobil. Pastinya masing-masing dinas pendidikan kabupaten punya bus sekolah untuk pelajar di perkotaan. Hibahkanlah untuk mereka 1. Yang second pun gak apa-apa. Yang penting terhindar dari hujan dan resiko jatuh dari atas atap angkot. Kalau tak ada bus sekolah, truk terbuka sejenis kol diesel pun mungkin bisa. Tinggal pasang atap dan tentunya mereka tidak duduk di atas atap angkot lagi. Saya dulu waktu sekolah SD di pedalaman Riau tahun 98 beramai-ramai naik di bak gerobak. Lebih aman, muat banyak lagi. Maafkan saya yang tak sengaja menangkap kisah pelajar di daerah ini yang berjuang sekolah. Niat saya tak ada ingin mengguru, tapi hanya mencoba ingin merayu. Apakah bapak-bapak di singgah sana mau menerima sedikit lelahnya pelajar menunggu angkot, atau merasakan sedikit saja panasnya besi di atap angkot? Dari lintas Lubuk Pakam, Petumbukan, Bangun Purba, Silindak, Marubun Lokung, Gunung Meriah mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun. Semoga di usia Indonesia yang ke-77 tahun ini, para pelajar di lintas ini tak merasakan panasnya terik matahari dan panasnya besi atap angkot. Salam saya, penulis Injak Gas Channel, Jack Purba Tamsar.